Allah atas segala karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita zikir pagi di Sayyidul Ayyam ini. Sebelum nanti Bapak Dedi selaku Wakasek bidang kesiswaan menyampaikan beberapa amanatnya, maka pada hari ini Bapak ingin mengingatkan kembali kepada keadaan kita yang barangkali beberapa waktu lalu kita sudah memperingati milad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kembali tentang apa yang menjadi misi, tugas, dan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Kewajiban kita selaku umatnya adalah mengenang, mengingat kembali tentang apa yang beliau telah lakukan, agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari yang telah apa beliau lakukan. Anak-anakku sekalian, orang-orang tua kita dengan bijak telah menanamkan kecintaan kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat dan membaca rawi. Rawi artinya riwayat. Di kita sudah melembaga dengan membaca marhaba. Di situ disebutkan bagaimana bapak, kakek, nenek, uyut Rasulullah sampai 20 keturunan ke atas disebutkan dalam rawi tersebut. Nah, itu adalah satu tradisi baik, maksudnya adalah untuk menanamkan, untuk memperkenalkan kepada umatnya tentang apa dan siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis keturunannya. Tetapi itu juga tidak cukup, maka bagi kita perlu membaca selain rawi yang telah dikenal, yang berlaku dan sering dibacakan di bulan Maulid Nabi. Apa itu? Bapak misalkan rekomendasikan ada buku bagus dari An-Nadwi. An-Nadwi adalah seorang pemikir dari India. Beliau adalah masih sepupunya dengan Allama Ismail, Muhammad Ismail, itu adalah pendiri jamaah tabligh ya di India. Kemudian An-Nadwi itu seorang ulama sarjana intelek dari India. Beliau itu adalah masih keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq ya, diruntut keturunan itu. Beliau membuat buku tentang perilaku bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, buku yang amat sangat bagus. Demikian pula perlu kita baca buku Dr. Hussein Haikal ya, judul bukunya adalah Hayatu Muhammad, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan perilaku hidup atau riwayat hidup atau sejarah hidup daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak pikir dua buku itu dari An-Nadwi dan dari Dr. Hussein Haikal itu insya Allah kalau kita baca akan memberikan satu gambaran yang utuh kepada kita tentang apa siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lebih-lebih bagaimana pribadi beliau yang sangat mulia, yang sangat agung, yang tidak akan ada yang melebihi dari keagungan daripada akhlaknya. Bahkan Allah mengatakan wa innaka la'allaka khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah sosok pribadi yang berakhlakul karimah, yang berpribadian berkepribadian, berjiwa besar. Itu yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memuji Muhammad itu adalah pencipta langit bumi beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan buzzer, bukan orang-orang yang dibayar untuk mengendorse ya, tetapi memang benar-benar Allah mengatakan wa innaka la'allaka khuluqin adzim.
Muhammad itu berkepribadian, berakhlak mulia, berjiwa besar. Nah, ayat ini turun ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Thaif. Thaif itu salah satu daerah di Saudi Arabia sekarang ya, yang subur. Di sana terkenal dengan pohon kurmanya yang berkualitas tinggi. Nah, pada suatu hari Rasulullah setelah mengirim ekspedisi ke Ethiopia yang diminta kembali oleh para pembesar Mekah untuk diekstradisi ke Mekah, kemudian beliau mencoba berhijrah ke Thaif. Bagaimana tanggapan masyarakat Thaif terhadap Nabi? Ternyata di luar dugaan bahwa masyarakat Thaif tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad diperlakukan seperti kucing kurap. Beliau dilempari sampai giginya patah, darahnya mengalir. Pada saat itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, sudah setimpuk aja masyarakat Thaif ini dengan gunung Uhud, atau saya balikan pohon-pohon kebun-kebun kurma yang mereka bangga-banggakan itu. Apa kata Nabi? La taf'al ya Jibril, jangan engkau lakukan wahai Jibril. Mereka melakukan itu semua karena mereka tidak tahu tentang apa yang aku bawa. Nah, maka turunlah ayat tadi, wa innaka la'allaka khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad itu berjiwa besar. Dia sekalipun ada yang menawarkan jasa untuk melampiaskan sakit hatinya sampai tubuhnya dan giginya patah mengeluarkan darah, ada yang menawarkan jasa untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang Thaif, Nabi menolak. Mengapa menolak? Karena Nabi adalah seorang yang visioner, seorang yang berpandangan ke depan. Kalau masyarakat Thaif itu di bumi hanguskan, maka mereka akan putus kehidupan mereka, tidak akan ada yang mengimani kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Tetapi Muhammad melihat seandainya mereka masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan kesalahan mereka dan tidak menerima tawaran daripada malaikat Jibril, maka suatu hari anak keturunannya akan memeluk ajaran Islam. Ini satu visi yang jarang dimiliki oleh manusia biasa. Karena itulah Muhammad itu, kata Mikhail Had, adalah sosok pribadi yang luar biasa, yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena beliau mampu melihat sesuatu yang positif ketika orang lain tidak mampu melihatnya. Ini bukan hanya di Thaif, tetapi ketika perjanjian Hudaibiyah juga demikian. Nabi diprotes oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau putuskan perjanjian dengan orang-orang Makkah ini seperti ini? Tapi kata Nabi, udah begitu nanti kalian akan tahu apa hikmah di balik apa yang telah diputuskan tersebut. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu secara pribadi adalah sosok pribadi yang luar biasa. Karena itulah maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian wahai umat manusia perilaku contoh yang baik pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang akan menjadikan Muhammad sebagai role modelnya, sebagai uswah hasanahnya? Ada syaratnya. Syaratnya di situ disebutkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada akhir, dan banyak wadzakarallah katsira, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya anak-anakku sekalian, Pak, bagaimana kalau begitu secara simpel untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Secara simpel karena syaratnya ada 3, banyak menyebut nama Allah. Allah mengatakan bahwa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat
aku. Jadi kita ada cara yang paling jitu, yang paling gampang, yang paling simpel agar kita menjadikan Muhammad sebagai role hidup kita, sebagai uswah kita adalah kita dengan belajar menunaikan sholat secara disiplin. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Karena sholat itu adalah bentuk daripada dzikir kepada Allah. Dan orang yang akan menjadikan Muhammad sebagai role modelnya adalah orang yang banyak mengingat Allah. Maka jadikanlah sholat sebagai pintu masuk bagi kita untuk menciptakan kondisi agar kita cinta, mengenal dan mau mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi secara sederhana lakukanlah kita sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Karena itu belajarlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Insya Allah itu ketika kita sholatnya udah benar, waktunya tepat, ya, tata caranya, kaifiatnya juga tidak jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah itu bakal menjadi pintu masuk buat kita untuk menjadikan Muhammad sebagai uswah dan role hidup kita, insya Allah. Dah, jangan terlalu lama ya, mengingat anak laki-laki kasihan kepanasan, dan Mister juga banyak yang ingin disampaikan setelah melakukan event yang sangat besar, yaitu memperingati hari Pahlawan 10 November ya. Lihat aja ya foto Bapak Kak Pangeran Diponegoro. Itu saja, mohon maaf, silakan Mister untuk menyampaikan amanatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.